Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Salam jumpa kembali lagi bersama saya Moritz pada edisi edukasi kita. Dan seperti biasa edukasi ini kami berikan untuk rekan trader semuanya. Karena market kami beranggapan bahwa trading itu adalah sesuatu yang penuh dengan risiko. Sehingga kami berharap para trader selalu belajar dan terus belajar. Sehingga kami selalu memberikan edukasi buat rekan trader semuanya. Dan seperti biasa rekan trader, edisi kali ini kita akan kembali belajar lagi. Kita akan mencoba belajar berbagai indikator yang akan terjadi, yang akan digunakan oleh para trader semuanya. Oleh karena itu untuk tema kali ini kita angkat sebuah judul, di mana judul itu tentang bagaimana penggunaan indikator MACD untuk melihat divergence. Sehingga dari hal tersebut bisa menjadi patokan untuk kita melakukan trading. Nah, ini dia rekan trader. Ini yang harap dan ingin kita berikan buat rekan trader semuanya. Nah, untuk berbicara tentang indikator MACD, rekan trader udah lihat ya, ini secara langsung aja. Saya mencoba untuk memberikan indikator MACD. Dan sebelumnya kita lihat apakah itu divergensi. Ya, secara garis besar untuk masalah tentang divergensi, video-videonya telah kita berikan buat rekan trader. Rekan trader bisa lihat, nanti saya akan mencoba juga melampirkan videonya di deskripsi channel ini. Tapi secara garis besar, divergensi itu adalah suatu keadaan di mana pergerakan candle berlawanan arah dengan pergerakan dari indikator atau osilator. Contohnya seperti kayak gini. Rekan trader bisa lihat bagaimana candle ini terjadi ya, bullish, tapi indikatornya itu menunjukkan bahwa terjadi pelemahan atau penurunan. Nah, fenomena-fenomena inilah yang dibilang adalah suatu proses yang namanya divergensi. Dan kalau kita berbicara divergensi, nah, apa yang harus kita lakukan dan kenapa indikator MACD sebagai pilihan kita dalam melihat hal tersebut? Nah, secara garis besar kalau rekan trader lihat, kenapa disarankan menggunakan indikator MACD dalam melihat divergensi dari suatu keadaan dalam trading? Nah, secara garis besar sebenarnya indikator ini adalah indikator yang simple ya. Kita tidak terlalu perlu mempelajari banyak indikator, tapi dengan indikator MACD ini diperkirakan sangat simple, formulasinya sederhana ya. Dan MACD ini kita bisa lihat namanya juga MACD ya. MACD kan itu artinya moving average, MA moving average, C adalah convergence dan D adalah divergence. Jadi moving average, konvergensi dan divergensi. Nah, dari sini kita bisa melihat bagaimana pergerakan yang terjadi dan kenapa kita menggunakan indikator MACD. Dari awal saya udah bilang bahwa MACD ini berfungsi untuk memberikan informasi yang berguna dalam menganalisa pergerakan harga secara teknikal, terutama untuk memprediksi arah tren, ya. Oleh karena itu kita menggunakan indikator MACD. Nah, selain itu juga MACD juga kita bisa lihat untuk mengetahui peralihan momentum yang dinilai kuat atau lemah. Nah, ini materi ini telah saya bawakan sebelumnya. Untuk melihat momentumnya itu adalah apabila dia berada di atas histogramnya berada di atas 0, artinya kekuatan momentumnya kuat. Tapi apabila histogramnya berada di bawah 0, artinya penurunan momentum dan kemungkinan bearish akan terjadi ya. Itu salah satunya. Dan untuk sekarang ini kita akan melihat kenapa indikator ini digunakan untuk melihat fenomena konvergensi dan divergensi. Nah, dari sini kita bisa lihat rekan trader bahwa sesuai dengan arti dari MACD, moving average, konvergensi dan divergensi. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa istilah konvergensi dan divergensi itu seperti apa tampilannya. Nah, dari sini saya bisa menunjukkan gambar ya di presentasi kami. Di sini sudah sangat jelas sebenarnya apa itu konvergensi dan apa itu divergensi. Di sini rekan trader bisa lihat ya, contohnya contoh konvergensi dari indikator MACD sudah sangat jelas di sini sesuai istilahnya ya. Di sini konvergensi pada contoh
pergerakan pair ini, ya kita bisa lihat bahwa konvergensi itu adalah pergerakan harga yang turun ya. Rekan trader lihat harganya bergerak turun, tapi indikator MACD-nya ini, histogramnya ini, dia justru mengalami kenaikan. Nah, inilah yang dibilang konvergensi rekan trader. Di sini ya, turun sedangkan histogramnya ini naik. Nah, dari sini kita bisa lihat apabila keadaan seperti kayak gini, yang harap kita lihat adalah kita harus menghindari trading dengan posisi sell. Karena keadaan tersebut tidak tertutup kemungkinan akan terjadi pembalikan arah yang tadinya sell itu memberikan arahan, memberikan sinyal bahwa akan ya perubahan sinyal, perubahan tren akan terjadi. Yang tadinya sell, dia akan berubah bearish, dia akan berubah menjadi bullish. Jadi hindari trading dengan posisi sell saat konvergensi semacam ini ya. Oleh karena itu apa yang harus kita lakukan? Segera tutup semua posisi sell yang ada. Ini adalah contohnya adalah apa itu yang namanya konvergensi. Sedangkan untuk divergensi pada MACD sudah sangat jelas ini. Kalau tadi konvergensi adalah di saat pergerakan harganya bergerak turun, sedangkan indikator MACD-nya, histogramnya naik, sedangkan divergensi ini adalah kebalikan. Di saat sedang bullish ya, harga bergerak naik ya, tapi MACD-nya ini malahan bergerak turun rekan trader. Nah, ini dia rekan trader. Harga bergerak naik, MACD-nya bergerak turun. Nah, ini adalah divergensi. Nah, kita bisa lihat di platform di sini sudah sangat jelas rekan trader. Ini adalah konvergensi di saat harganya turun, tapi rekan trader bisa lihat bahwa terjadi kenaikan pada indikator MACD, histogramnya. Sedangkan ini konvergensi, sedangkan divergensi, rekan trader lihat, divergensi di saat harganya ini naik, bullish, ya, bullish. Tapi rekan trader lihat posisi indikatornya, histogram MACD-nya ini menunjukkan penurunan. Ini artinya tidak lama lagi perubahan tren akan terjadi dan perubahan tren dari trennya bullish dia akan berubah menjadi tren bearish ya. Ini juga sebaliknya rekan trader lihat untuk konvergensi perubahan tren yang tadinya bearish ya, penurunan, dia akan berubah menjadi tren bullish. Nah, ini adalah konvergensi dan divergensi ya. Nah, selanjutnya rekan trader kita bisa lihat setelah kita mengetahui apa itu konvergensi dan divergensi, yang menjadi pertanyaan yang sangat besar untuk kita adalah bagaimana cara menganalisa divergensi MACD serta bagaimana open posisinya. Di sini sudah sangat jelas rekan trader, kita bisa lihat ya. Secara garis besar untuk masalah open posisinya apabila keadaan seperti begini, divergensi atau konvergensi, cara analisanya yang harus kita lakukan adalah pertama, entry buy saat bullish divergensi pada MACD. Sudah sangat jelas rekan trader, kalau rekan trader lihat gambar di sini ya, rekan trader lihat gambar di sini sudah sangat jelas kita lihat bahwa ketika indikator MACD menunjukkan bullish divergensi, maka kita itu dianjurkan untuk melakukan entry posisi buy. Namun sebelumnya kita harus pastikan dulu ya, apakah kita sudah punya sinyal konfirmasi atau belum, bisa berupa pola chart yang mendukung sentimen bullish, terjadinya rejection pada level support atau price action yang membentuk pola yang mendukung, misalnya pin bar atau inside bar atau bullish engulfing dan lain-lain. Nah, ini adalah tanda-tanda untuk sebagai pertanda terjadinya bullish divergensi. Nah, pada ilustrasi gambar sini rekan trader bisa lihat ya, secara garis besar bullish divergensi yang ditunjukkan oleh MACD diikuti dengan munculnya price action. Di sini sudah sangat jelas ada bullish engulfing ya, rekan trader, ada bullish engulfing di kotak ini ya. Di sini kita bisa lihat bahwa di saat terjadinya bullish engulfing ini artinya tanda terjadinya perubahan arah, dan di saat itulah kita melakukan entry buy. Nah, ini rekan trader bisa lihat ya, untuk masalah stop loss dan take profit bisa tentukan dengan menggunakan risk rewardnya, mungkin rasionya 1:1,5 atau 1:2. Nah, ini semua tergantung dari perhitungan rekan trader sendiri. Nah, ini adalah contoh untuk
entry buy saat bullish divergensi ya. Kalau di platform rekan trader juga bisa lihat di sini ya untuk bullish divergensi. Nah, ini seperti kayak gini rekan trader ya. Di sini sudah menandakan ya. Ini setelah itu rekan trader lihat bagaimana pergerakan harganya menunjukkan bahwa akan terjadi kenaikan ya. Nah, tren bullish akan berlaku setelah tren bearish yang terjadi rekan trader ya, tren bearish yang terjadi. Nah, setelah itu dua candle ini membuktikan bahwa akan terjadi perubahan arah, dan disinilah terjadi perubahan arah buat tren bullish segera terjadi. Jadi ini adalah momen yang pas untuk kita melakukan open posisi buy. Selanjutnya rekan trader semuanya, kita lihat kalau tadi adalah entry buy saat bullish divergensi pada MACD, selanjutnya adalah entry sell rekan trader saat bearish divergensi. Nah, di sini sudah sangat jelas untuk entry sell pada bearish divergensi ya. Kita bisa lihat pada kondisi bearish divergence kita diperkenankan melakukan entry sell. Hal ini ditandai dengan harga yang terus naik sementara titik puncak MACD itu semakin turun seperti pada gambar presentasi kita. Nah, ini kita harus lihat bahwa konfirmasi entry sell bisa diperoleh seperti untuk bullish divergensi, konfirmasi sell-nya juga bisa melalui price action pada level resisten atau pola chart yang mendukung sentimen bearish. Nah, ilustrasinya rekan trader bisa lihat ya. Di sini kita bisa lihat bahwa dalam kondisi bearish divergensi pada MACD diikuti dengan munculnya price action inside bar. Ya, di sini inside barnya muncul ya. Rekan trader bisa lihat pada gambar kotak yang berwarna biru ini. Nah, di sini adalah momen supaya kita memberikan, ini momen yang menunjukkan bahwa sudah saatnya untuk kita bisa melakukan entry sell. Seperti biasa masalah untuk stop loss dan take profit ditentukan oleh kita sendiri. Risk rewardnya mungkin 1,5 atau 1 banding 1,2 ya. 1 banding 2. Nah, ini seperti ini kayak gini ya. Jadi di saat bearish divergensi terjadi, momen yang terjadi ini artinya menandakan untuk kita bisa mengambil posisi sell. Nah, di sini sudah sangat jelas rekan trader bisa lihat di platform ya untuk bearish divergensinya ya, rekan trader bisa lihat ya. Ini menunjukkan ya bahwa bagaimana histogram yang terjadi ini mengalami pelemahan sedangkan trennya ini masih terus naik. Dan setelah rekan trader lihat di kotak ini ya, dojinya terjadi, artinya memberikan sinyal bahwa terjadi pembalikan arah. Di sini adalah momen untuk kita melakukan sell. Oke rekan trader semuanya, pada prinsipnya kalau rekan trader lihat ya, prinsipnya seperti kayak gitu ya. Masalah untuk divergensinya ya, bagaimana menggunakan indikator ini MACD dalam divergensi trading. Pada prinsipnya telah saya jelaskan buat rekan trader, dan dari sinilah saya berharap, market berharap rekan trader kita bisa belajar bersama-sama penggunaan divergensi, penggunaan MACD dalam melihat konteks divergensi saat terjadinya pergerakan di pasar akan memberikan masukan atau memberikan sinyal bahwa pembalikan arah segera terjadi, baik itu bullish divergensi atau bearish divergensi. Nah, di situ akan menunjukkan bahwa pembalikan arah akan terjadi di pasar yang sedang kita masukin. Oleh karena itu rekan trader, dengan adanya tema ini kami berharap semoga bisa memberikan sedikit informasi, sedikit ilmu buat rekan trader semuanya. Rekan trader, demikianlah edisi edukasi kali ini. Kami berharap semoga bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Semoga rekan trader ilmu yang kami berikan bisa menambah sedikit ilmu buat rekan trader sehingga dalam trading nanti bisa memperoleh kesuksesan dalam melakukan transaksi. Sampai ketemu di edukasi berikutnya. Salam Profit Indonesia.